Nah, oke. Hari ini, minggu ini kita bakal belajar tentang integral gitu ya, teman-teman. Nah, yang mungkin udah nggak asing buat teman-teman gitu ya, integral itu apa sih? Cuman di sini saya bakal jelasin dulu intuisi dari integral tuh awalnya ngapain gitu ya. Kalau saya punya segitiga, nih cara ngitung luasnya gimana? Nge-T ini A gitu ya. Cara hitung luas Alas kali tinggi, Bu. sama alas kali tinggi. Oke, sekarang kalau persegi panjang, ini lebar, berarti luasnya Panjang Panjang kali kali lebar. lebar. ya. Sekarang kalau bentuknya gini, gimana cara hitung luasnya? Susah kan ya? Nah, di sinilah kita butuh yang namanya integral, teman-teman. Jadi, integral itu sebenarnya intuisinya adalah mencari, bukan mencari, menghitung luas uh, di bawah kurva ya, atau luas daerah yang diarsir gitu ya dalam suatu kurva. Oke, sebelum masuk ke sini mungkin saya kasih contoh yang lebih gampang ya. Jadi, kalau saya punya kurva gini, ini misalnya di X gitu ya. Nah, gimana sih cara ngehitung luas daerah yang diarsir? Berarti tadi pakai konsep integral. Sebelum. Nah, ini gimana sih caranya? Paling gampang adalah teman-teman, karena kita tahu, bentar, aduh, karena tadi kita tahu luas segitiga dan luas persegi panjang gitu ya, kita bisa bagi gitu ya. Kita buat jadi partisi-partisi persegi panjang dari luas atau daerah kurva yang diarsir. Jadinya kayak gini nih. Ini dirubah jadi, karena kita cuman punya informasi atau kita cuman tahu cara ngitung persegi panjang, ya udah kita buat si yang di sini, kita ubah jadi
partisi persegi panjang gitu ya. Berarti yang ini tuh adalah daerah di bawah kurva dibagi menjadi partisi itu ya, persegi panjang sebanyak berapa? Sebanyak N gitu ya, misal. Sampai situ dulu teman-teman, ada pertanyaan? Jadi kalau bentuknya mulai aneh-aneh ya udah teman-teman split aja gitu ya, atau buat jadi persegi-persegi panjang yang nilainya banyak gitu. Sehingga nanti bentuknya menyerupai si luas daerah yang diarsir. Entah itu di dalam kurvanya atau di bawah kurva. Sampai situ teman-teman ada pertanyaan dulu? Ya kita coba ambil contoh satu aja gitu ya. Di sini. Oh ini uh, sini deh, Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Nah sekarang saya mau ambil salah satu partisi, misalnya yang ini gitu ya. Kan kalau kita ambil bentuknya persegi panjang gitu ya. Misal di sini X-nya adalah 2, terus di sini kita misalnya buat 10 gitu ya. 10 partisi, yang ini 0,2, ini 0,4 gitu ya, dan seterusnya. Berarti si lebarnya berapa teman-teman? Lebar dari persegi panjang yang ini berapa? 0,7 bukan, Miss? Kenapa 0,7? 0,2. 0,2, Miss. 0,2, Miss. Kenapa 0,2? Wah, itu 2 dibagi 10, Miss. Oke, tadi kan kita misalnya mau buat 10 gitu ya, 10 partisi. Berarti setiap partisi itu lebarnya 0,2 gitu ya. Sekarang tingginya berapa? Tingginya berapa? 4, Miss. 4, Bu. Hmm? 4.
4. Karena Y sama dengan X kuadrat. Berarti kita tulis aja fungsinya nggak sih? X kuadrat, ya nggak? Oh iya, betul. Nah, tergantung ini si partisinya ada di mana. Karena kalau di paling ujung berarti kan si X-nya itu 2 ya. Sehingga nanti kalau di sininya adalah 2, luas dari persegi panjangnya adalah lebar 0,2 dikali dengan 0,2 dikali dengan nilai X yang paling ujung itu 2 kan ya. Dikali dengan 2 kuadrat. Berarti berapa? 0,2 dikali 4. 0,8. Sampai situ ada pertanyaan dulu. Itu buat satu partisi aja. Saya ulang lagi karena tadi kita ambilnya partisi paling ujung gitu ya. Di mana si X-nya itu sama dengan 2, di sini X-nya sama dengan 2. Nah, berarti lebarnya kan tadi banyaknya partisi, X paling ujung dibagi dengan banyaknya partisi ya. Partisinya adalah 10. Berarti 2 dibagi 10 sama dengan 0,2 gitu ya. Sehingga lebar setiap partisi adalah 0,2. Kemudian panjangnya adalah si fungsinya itu sendiri X kuadrat. Tadi X-nya adalah sama dengan 2, berarti untuk luasnya 0,2 dikali 2 kuadrat. Sama dengan 0,8. Aman ya, teman-teman? Oke, kalau kayak gitu berarti saya bisa ganti si 0,2 ini adalah si delta X gitu ya. Atau banyaknya delta X itu adalah lebar setiap partisi gitu ya. Lebar setiap partisi. Berarti tadi 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Ini baru satu persegi panjang, satu partisi. Gimana kalau ada banyak, ada 10? Berarti kalau ada 10, tinggal teman-teman hitung aja. Berarti luas semuanya adalah luas partisi 1 tambah luas partisi 2 gitu ya. Tambah sampai luas partisi ke 10. Nah, luas partisi 1 itu kan panjang kali lebar gitu ya. Tadi panjangnya ada di lebarnya ada di 0,2. Terus panjangnya adalah si X kuadrat. X kuadrat di sini ketika di sini 0,2 gitu berarti X kuadratnya adalah 0,2 kuadrat gitu ya. Ditambah ini baru partisi 1.
ditambah partisi 2 lebarnya 0,2 dikali panjangnya. Sekarang panjangnya itu di X sama dengan 0,4 berarti dikali 0,4 dikuadratin. Dan seterusnya. Sampai 0,2 dikali yang paling ujung kan tadi 2 ya. 2 kuadrat. Kan ini adalah penjumlahan ya. Berarti kalau penjumlahan kayak itu, saya bisa ubah jadi notasi sigma 0,2 dikali dengan 0,2 dikali dengan 0,2 dikali I gitu ya. Di kuadratin. Berarti di sini I-nya sama dengan 1 sampai ke 10. Atau mungkin kalau lebih generalnya, saya buat I sama dengan 1, ini general ya, sampai ke N. Tadi dia panjangnya adalah Fx gitu ya. Kali dengan lebarnya adalah delta X. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Aman, Miss. Aman ya? Terus, habis itu, karena kita, oke, balik lagi ke sini ya, ke kurva yang ini. Berapa banyak sih partisi yang dibutuhkan gitu ya? Ya berarti semakin banyak nilainya semakin akurat kan ya? Coba teman-teman saya bandingin antara yang partisinya itu 10 sama partisinya 20. Pasti nanti nilainya itu lebih akurat yang partisinya 20. Jadi, kalau kayak gitu, berapa banyak partisi yang dibutuhkan? Sini ya. Berapa banyak partisi yang dibutuhkan semakin banyak nilainya semakin akurat. Luas daerah arsir semakin akurat. Eh, oke, kalau kayak gitu, berarti kita butuh tanda limit. Limit N-nya menuju tak hingga, karena semakin banyak, tadi kan semakin banyak, semakin bagus gitu ya, semakin akurat nilai ruas
daerah yang diarsir di bawah kurva. Makanya pakai limit limit n menuju T hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai ke N fungsinya dikali dengan delta X. Nah, ini yang nanti kita bakal pakai. Sampai situ dulu teman-teman, ada pertanyaan? Nah, nanti barulah pakai yang integral ya teman-teman. Mana ya kursor? A sampai B gitu ya. Fx tadi nama lain dari si saya belum sebut ya. Nama lain dari delta X adalah dx gitu ya, di sini saya tulis dx. Berarti F kali delta X. Ini kan sebenarnya cari luas atau rumus luas gitu ya. Sampai situ ada pertanyaan dulu. Itu adalah asal muasal dari integral teman-teman. Karena kita bakal pakai konsep yang integral, definisi integral pakai limit dulu sebelum kita masuk ke integral pakai rumus jadi gitu ya. Kita belajar dulu pakai yang limit ini sesuai yang ada di slide. Sampai situ ada pertanyaan? Oke, ini saya potong dulu videonya. Karena